Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk memenuhi tugas mata kuliah psikologi pendidikan, saya akan mempresentasikan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi dalam pembelajaran. Next. Faktor-faktor yang mempengaruhi belajar dan pembelajaran, yakni banyak sekali faktor-faktor sebenarnya yang mempengaruhi belajar dan pembelajaran. Di antaranya tumbuh dari diri siswa sendiri, seorang guru, atau faktor lingkungannya. Dalam garis besar saya bagi menjadi dua, yakni ada faktor internal dan faktor eksternal. Next. Faktor internal yang pertama yaitu ciri khas atau karakteristik siswa, yakni apa? Setiap siswa itu unik, tidak sama siswa satu dengan siswa yang lain. Ya ini sebenarnya bukan masalah besar, tapi nanti ketika gurunya harus dituntut untuk multi talent mengenai mengajar. Ini siswa yang cocok diberi perhatian seperti ini siswa yang ini diberi perhatian yang seperti ini. Yang pertama, ciri khas karakteristik siswa. Yang kedua, sikap terhadap belajar. Sikap terhadap belajar yakni apa? Setiap siswa itu tidak sama cara menangkap belajarnya. Ada yang suka ditulis terlebih dahulu, semisal contoh, ada yang suka menulis dahulu, ada yang suka menghafal dahulu. Nah, itu yang nanti tidak sama. Yang ketiga yakni motivasi belajar, dorongan belajar siswa untuk melaksanakan pembelajaran. Yang keempat, konsentrasi belajar, yakni ini ada berkaitan dengan IQ siswa, SQ siswa, dan IQ siswa. Tidak sama konsentrasi belajar siswa satu dengan siswa yang lain. Ada yang bagus bisa lama konsentrasinya, dan ada yang gampang hilang konsentrasinya. Yang kelima yakni mengolah bahan ajar siswa untuk bisa mengolah bahan ajar. Yakni gimana? Setiap siswa itu tidak bisa mengolah bahan ajarnya. Ada yang suka mencatat terlebih dahulu, ada yang suka membaca terlebih dahulu sekaligus mencatat, ada yang lebih suka mereview, ada lagi yang lebih suka mencatat hal-hal yang pokok. Yang keenam, yakni menggali hasil belajar. Hasil belajar di siswa sini digali, yakni apa? Setelah mendapatkan materi, siswa tersebut mau menggali hasil belajarnya atau tidak. Ini nanti ada yang berkaitan dengan motivasi. Saya yakin ada berkaitan dengan motivasi belajar. Yakni apa? Kalau siswa yang semangat belajar, pasti nantinya apa? Tidak akan menyanyiakan waktunya untuk tidak belajar. Yang nomor 7, rasa percaya diri. Rasa percaya diri tumbuh dari siswa. Terkadang memang ada siswa yang minder, disuruh maju ke depan. Ada ya siswa yang pede sekali meskipun tidak bisa. Nomor 8, kebiasaan belajar. Yakni bagaimana kebiasaan belajar? Siswa belajarnya seperti apa? Tidak sama siswa satu dengan siswa yang lain. Ada kalanya siswa tersebut menggunakan sistem SKS, yakni apa? Sistem kebut semalam. Hebat sekali sistem kebut semalam. Dalam beberapa materi bisa dikebut satu malam. Ada ya siswa yang belajarnya santuy, semisal memang setiap hari sedikit belajar, tapi terus rutin sampai menjelang pada ujian, biasanya dia malah santai-santai. Ada yang kebiasaan belajarnya memiliki catatan pelajaran yang lengkap. Semuanya dicatat tanpa terkecuali, titik komanya. Terima kasih. Ini yang saya aturkan, yakni apa? Faktor-faktor internal dalam belajar. Selanjutnya faktor eksternal, yakni faktor yang berada dari luar siswa itu sendiri. Yang pertama, faktor guru. Faktor yang menyebabkan dituntutnya guru untuk semakin berinovasi. Yakni apa? Guru yang memang dituntut, setiap angkatan pun tidak sama.
Setiap angkatan tidak sama, setiap tahun murid itu karakteristiknya tidak selalu sama. Nah, ini untuk yang dituntut untuk selalu berinovasi. Yang pertama biasanya untuk perkembangan iptek lah pada masa sekarang, pada masa pandemi ini iptek itu sangat sekali diperlukan. Memang semua dituntut untuk belajar iptek. Guru dituntut lebih untuk belajar iptek. Semisal sekarang biasanya kan pakai Google Classroom. Ya sekarang biasanya kan penyampaian materinya kan pakai Google Form. Kalau tidak salah ya biasanya pakai Quizzes itu. Memang dituntut untuk berkembangnya iptek. Yang kedua, terjadinya perubahan pandangan sosial masyarakat terhadap siswa ataupun guru. Nah, dulu pada era 80-an. Pada era 80-an, guru itu sangat dihormati. Memang guru dianggap sebagai sumber ilmu. Sumber ilmu satu-satunya ya guru. Pada kurikulum sekitar tahun 80-an. Tapi pada masa sekarang, terkadang siswa itu lebih pintar dari guru. Menyerap informasinya lebih pintar dari guru. Nah, sekarang guru dianggap sebagai fasilitator. Next. Yang kedua, faktor lingkungan sosial. Lingkungan sosial yakni apa? Ya tergantung lingkungannya siswa, lingkungannya mendukung atau tidak. Kemarin kayak materi kemarin apa? Itu ada pengaruh dari ekspektasi masyarakat. Faktor yang pengaruh dari ekspektasi masyarakat. Termasuk teman sebaya. Termasuk teman sebaya dari siswa yakni apa? Teman-teman yang memotivasi, lingkungan yang memotivasi seperti itu. Yang ketiga, kurikulum sekolah. Faktor eksternal selanjutnya yakni kurikulum sekolah. Kurikulum sekolah juga sangat berpengaruh mengenai pembelajaran siswa, yakni apa? Kurikulum yang pas terhadap siswa. Memang di Indonesia itu ada beberapa lingkungan yang tidak bisa menggunakan kurikulum K13. Seperti itu, tetap menggunakan kurikulum KTSP. Nah, dulu pun sekitar 2 tahun yang lalu ada penelitian di daerah kaki Gunung Argopuro. Penelitian di daerah kaki Gunung Argopuro itu apa? Mengenai kurikulum, kalau tidak salah namanya kurikulum anak pinggiran atau anak bawah gunung gitu. Yang dicetuskan oleh Nur Fadli itu. Yang dicetuskan oleh Nur Fadli, kurikulum anak bawah gunung. Ya belajarnya gimana? Memang semua kalau di anak bawah gunung itu kalau anak-anak pengen sekolah, paling tidak dia diajak senang dulu. Beda sama dengan di sini dikasih motivasi. Motivasinya diajak senang dulu. Kalau di sini mungkin dikasih ice breaking tak bagaimana agar siswa-siswanya itu terlihat siap. Yang keempat, sarana dan prasarana. Sebenarnya ini sarana dan prasarana itu paling akhir. Tapi ini juga sangat berpengaruh mengenai pembelajaran siswa. Sarana yang lengkap, yakni apa? Akan mempermudah untuk proses kegiatan belajar mengajar. Paling tidak siswa itu suka kalau sarana prasarananya lengkap. Saya tambahin sedikit, dalam kitab berhubung ini mata kuliah psikologi pendidikan Islam. Mata kuliah psikologi pendidikan Islam, jadi saya tambah apa? Untuk dalam kitab Ta'limul Muta'alim. Untuk memperoleh ilmu syaratnya itu harus ada 6. Diringkas dalam sebuah nadam, alalla tanalul ilma illa bisitatin saumbika an majmu'iha bil bayani tukain wa hirsin wastibarin wa hulwati wa irsyadi ustadi wa zamani. Untuk memperoleh ilmu syaratnya harus ada 6. Ini berhubung psikologi pendidikan Islam, jadi saya tambahi yang mengenai bersangkutan Islamnya dalam kitab Ta'limul Muta'alim. Itu untuk memperoleh ilmu syaratnya harus ada 6. Yang pertama yaitu dukain. Dukain paling tidak apa? Dukain itu maknanya pintar, tapi tidak harus pintar. Pada intinya dukain itu apa? Seseorang yang mempunyai daya berpikir. Itu termasuk dukain.
meskipun bodoh itu termasuk dukai. Wah hirsin itu suka terhadap ilmu, harus suka, memang dituntut harus suka, itu hirsin. Yang seterusnya wastibarin, cara makna Jawa niku merdi-merdi sobar. Merdi-merdi sobar, yakni apa? Harus selalu senantiasa menyabarkan diri. Nah, menyabarkan diri. Semisal di tengah-tengah mencari ilmu kita itu sumpah tak gimana, atau merasa tidak kerasan, atau serasa ini bukan bidang saya, lah itu harus sabar. Harus sabar. Bukan sifatnya sabar, harus berusaha sabar. Merdi-merdi sabar itu harus berusaha sabar. Yang keempat, wabul gotin. Wabul gotin itu saku. Sangu. Apa ya? Kalau biasanya umumnya di sini itu uang, harus ada sangunya. Tapi tidak harus uang. Semisal mempunyai tekad yang kuat itu termasuk sebagai modal. Modal harus mempunyai modal. Yakni apa? Harus mempunyai tekad yang kuat, ambisi yang kuat, motivasi yang kuat. Nah, jadi untuk uang itu bukan skalanya untuk pendidikan, akan tetapi kita harus senantiasa berusaha. Wa irsyadi ustadin, harus petunjuk guru, harus ada gurunya. Petunjuk guru meskipun di sini istilahnya sebagai fasilitator, tetap harus ada gurunya. Kalau tidak ada guru, yakni apa? Dikhawatirkan ketika belajar membaca sendiri, nanti dikhawatirkan salah, tidak ada yang mengoreksi. Seperti itu. Watuli zamanin, yakni dengan masa yang lama. Masa yang lama, yakni mencari ilmu tidak boleh setengah-setengah, tidak boleh sebentar-bentar, yakni harus sampai selesai. Seperti itu. Terima kasih. Terima kasih, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih kepada Bu Sofhatin yang telah melihat presentasi saya, meluangkan untuk melihat presentasi saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.